saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, untuk anak-anak muda, saya mau ingin menyampaikan apa yang saya belajar, apa yang saya dapatkan untuk berhasil. Yang pertama, you have to have a dream. Anda harus punya impian. Anda harus punya cita-cita. Dari impian ini, kemudian Anda harus gali kehendak dari hati. Jadi punya impian, kehendak dari hati, dan akhirnya belajar untuk mencapai impian itu. Dan inilah yang disebut di banyak negara oleh ahli-ahli psikologi, ini disebut the secret, rahasia. Tiap orang harus punya kehendak menuju impiannya. Kalau mau jadi guru, jadilah guru yang baik. Mau jadi petani, jadi petani yang berhasil. Mau jadi apapun Anda bisa. Ini pengalaman psikologi di seluruh dunia. Kalau Anda mau, Anda bisa. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa. Jadi percaya, punya visi, dan kemudian akan bisa mewujudkannya. Selamat datang Mas Ganjar. Silakan Mbak Nisa. Iya, Pak Prabowo dengan mungkin kita dengar dari Pak Prabowo. Kalau pengalaman sebagai pejabat publik semua sudah tahu ya teman-teman ya. Tapi pengalaman sebagai murid, Pak Prabowo punya guru favorit, mentor favorit. Dulu murid yang seperti apa Pak pada saat Bapak masih bersekolah? Iya, terima kasih Mbak, saya diundang. Dan kalau pengalaman saya ya, dalam ingatan saya memang guru terbaik bagi saya memang waktu itu guru yang paling bisa dikatakan paling keras, paling cerewet, paling banyak kasih PR, ya kan? Tapi berani Pak marahin Pak Prabowo waktu itu gurunya? Ya berani. Kalau sekarang masih berani nggak ya? Dan ternyata setelah saya keluar dari sekolah dan menjalankan karir saya baru sadar justru guru-guru saya yang paling cerewet, yang paling banyak kasih PR, yang paling ngejar-ngejar kita itu sebetulnya yang menjadikan kita berhasil. Betul. Ternyata itu bentuk kepedulian gitu ya Pak Prabowo ya. Cerewetnya itu bentuk peduli. Jadi peduli dan mendorong kita ke potensi kita yang paling baik gitu. Ya, jadi itu kesan saya. Jadi dan dalam perjalanan hidup saya selalu guru, pemimpin, atasan justru yang kadang-kadang paling katakanlah paling keras mengejar kita, dia yang menjadikan kita berhasil. Betul. Itu pengalaman saya. Iya. Dan itu bukan hanya pengalaman teman-teman, risetnya membuktikan begitu Pak Prabowo. Heroisme gitu ya, boleh nggak Pak Prabowo dikasih cerita sedikit gitu kepada teman-teman di sini proses belajar di luar sekolah yang sebetulnya Pak Prabowo lakukan dengan mempelajari hal-hal yang berkait dengan sejarah. Baik, terima kasih Mbak. Jadi benar ya. Tapi mungkin saya ini, pengalaman saya ini bisa dikatakan, boleh dikatakan agak unik di antara kita sekarang. Karena mungkin saya ini besar, sebagian besar dari yang di sini belum lahir. Lahir ya Pak Prabowo. Ya. banyak pelajaran jadi Pak. Iya, tapi saya ingin gambarkan adalah saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Betul. Baru 1 tahun merdeka.
Jadi waktu saya mulai besar, suasana di sekeliling saya masih suasana perjuangan. Masih suasana heroisme. Jadi dari waktu saya kecil, saya selalu dibawa oleh kakek saya, nenek saya, orang tua saya dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Dan di situ ditunjukkan bahwa ini makam pamanmu. Pamanmu gugur waktu memperjuangkan kita merdeka. Jadi alam ini yang ikut mempengaruhi saya, sehingga dalam langkah demi langkah saya selalu merasakan bangsa saya harus kuat, bangsa saya harus makmur, bangsa saya harus sederajat dengan bangsa yang pernah menjajah kita. Jadi ini suasana yang membentuk karakter. Betul. Makanya saya akhirnya dalam perjalanan hidup saya melihat pentingnya sejarah. Pentingnya sejarah dan bagaimana kita mengajarkan sejarah dengan menarik kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus. Luar biasa. Nah, itulah yang saya anggap kita perlu mungkin film-film sejarah yang kolosal. Jadi ini tadi saya bicara sama Pak Fuadi, sama teman-teman. Ya, jadi terima kasih undangan ke sini, membuat saya ketemu dengan komunitas di sini. Betul. Jadi demikian. Ya, sejarah sangat penting. Sejarah sangat penting. Saya mau sekolah itu tujuannya hanya mencari kerja. Apakah pendidikan itu hanya tentang kebekerjaan? Gimana? Enggak dong. Pendidikan perilaku. Pendidikan itu budi pekerti. Pendidikan itu menghormati orang. Pendidikan itu menjaga integritas. Maka berdebatlah orang apakah kementeriannya di pendidikan dan kebudayaan atau pariwisata dan kebudayaan. Kalau saya yang pas ya pendidikan dan kebudayaan. Karena disitulah orang dilatih. Dulu waktu saya mahasiswa suka-suka demo gitu dikasih buku dulu. Gerakan pembebasan itu ya, Ivan Irli itu. Pendidikan hari ini digantikan dengan sekolah. Maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Sorry, bukan pendidikan, belajar. Belajar digantikan dengan sekolah. Maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Padahal tidak. Barusan saya ketemu dengan banyak anak-anak muda bercerita, Pak Ganjar, saya ini penulis, tapi saya nggak mendapatkan proteksi dari copyright. Saya ini membuat banyak platform, tapi hari ini dunia media kemudian setengah menghukum kami karena kami harus mengikuti seluruh etik media yang mesti ada. Ini Mas Budi bisa cerita. Lalu saya ceritakan, loh kalau hoaxnya terjadi masa nggak kita bereskan? Nggak dong, nggak boleh. Dan itu harus dimulai dari pendidikan. Maka dari obrolan itu nggak cukup hanya pendidikan itu menciptakan, maaf ya, seperti pabrik yang menciptakan orang nanti untuk bekerja. Tidak, karena mereka dididik intelektualnya, dididik emosionalnya, dididik spiritualitasnya, sehingga kelengkapan sebagai manusia itu akan jadi baik. Kira-kira gitu. Dan itu tujuan pendidikan yang utuh gitu ya. Menurut saya itu. Tujuan pendidikan yang utuh. Kita pindah, mungkin mau minta pendapatnya Bang Salman dan Basi. Guru menulis, suatu ketika saya datang ke PGRI. Pertanyaan pertama adalah itu. Maka tadi kenapa Mbak Ella, saya senang banget nyanyi. Sekolah kita itu bikin stres. Datang besok gurunya marah. Temennya mau bully saya. Maka kerinduan untuk sekolah kemudian kurang. Maka sekolah mesti menyenangkan, betul nggak? Besok dia rundu dengan gurunya, rindu dengan temennya. Maka nyanyi tadi penting. Maka saya senang banget diajari nyanyi kursus cepat tadi. Karena apa? Saya jadi ingat film apa judulnya? School of the Rock. Bener ya? School of Rock ya. Wah, itu keren banget. Ngajarnya matematika, terus kemudian orang kita tahu bahwa ada banyak bakat anak-anak yang tidak semua pintar matematika, fisika, dan dia pintar seni lalu lomba dan menang. Tapi namanya juga film ya nggak apa-apa. Tapi apa mau saya katakan tadi? Pada saat saya ketemu dengan guru-guru PGRI, saya tanya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, adakah Bapak Ibu guru
yang menulis sesuatu dari pengalaman yang Bapak Ibu guru lakukan. Bu, semua menunjukkan bukunya. Dan kemudian semua rame-rame lari ke panggung dan ngasih ke saya. Dan saya tolak. Saya bilang sama panitianya, kumpulkan semua bukunya, saya beli. Satu, pelajaran saya pertama, saya menghormati Bapak Ibu guru yang menulis. Dua, agar tidak memberikan gratifikasi kepada saya. Dan kemudian saya beli. Dan pada saat itu sekarang saya jadi koleksi, sambil kadang-kadang kalau ada waktu saya baca. Dia menulis apa? Inovasi tentang pendidikannya, Bu, luar biasa. Hanya mereka butuh ruang untuk bisa berekspresi, butuh ruang untuk diberikan rekognisi, agar kemudian dia mengatakan, Pak Ganjar saya bisa loh, tolong dong hormati kami. Hanya sebatas itu yang diberikan. Jadi itu Bu, kalau Ibu butuh bukunya, saya kirim. Tulisan guru-guru yang hebat. Oke, luar biasa. Tapi kalau mau nulis tadi boleh ya? Keidean dapat duit katanya. Ke Tempo dapat duit gitu. Saya jawab sedikit ya. Jawab boleh dong Mas. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.